Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatir Gaizar Akbar dengan NIM 125106065. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu etika komunikasi. Topik ini menjadi relevan karena komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Setiap hari, kita berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berinteraksi. Namun, tidak semua proses komunikasi berlangsung dengan baik. Kadang-kadang, orang salah paham, tersinggung, atau bahkan terluka hanya karena satu kata yang diucapkan tanpa pertimbangan. Karena itu, etika komunikasi menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa komunikasi bukan hanya efektif, tetapi juga bermoral, bertanggung jawab, dan menghargai setiap individu. Untuk memahami etika komunikasi, kita perlu memulai dari pengertian dasar etika itu sendiri. Dalam materi yang digunakan, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yunani kuno, yaitu ethos dan etikos. Istilah ethos mengacu pada sifat, watak, dan kebiasaan manusia, sedangkan etikos berarti sesuatu yang tumbuh menjadi kebiasaan sehingga membentuk pola perilaku. Artinya, etika berkaitan dengan tata cara hidup dan pedoman perilaku yang dinilai baik oleh suatu masyarakat. Nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Etika tidak hanya menjelaskan apa yang boleh atau tidak boleh, tetapi juga memberikan kerangka pemikiran mengenai mengapa suatu tindakan dinilai benar atau salah. Keith Bartens dalam materi tersebut menjelaskan bahwa etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan tingkah laku manusia, baik dalam lingkup individu maupun kelompok. Etika membantu kita menilai apakah tindakan kita sejalan dengan nilai moral dan apakah bisa diterima oleh orang lain. Sementara, Johnson menjelaskan bahwa etika adalah cabang dari filsafat yang mempelajari perilaku moral maupun immoral dengan tujuan memberikan pertimbangan yang rasional. Jadi, etika bukan hanya aturan, melainkan proses analisis yang mendalam mengenai dasar moral suatu tindakan. Etika juga dapat dipandang sebagai ilmu. Seperti dijelaskan oleh Brooks, etika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki penilaian normatif mengenai apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika sebagai ilmu menuntut analisis yang sistematis. Ia tidak hanya mendeskripsikan bagaimana manusia bertindak, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana manusia seharusnya bertindak. Dengan kata lain, etika menilai pernyataan moral, memberikan alasan logis, dan membantu membangun prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Selain etika, terdapat istilah moral yang sering digunakan dalam konteks serupa. Moral adalah ajaran, norma, atau nilai mengenai baik dan buruk yang diterima dan diajarkan dalam sebuah masyarakat. Moral berasal dari agama, adat, tradisi, budaya, maupun pendidikan keluarga. Moral mengatur bagaimana seseorang berperilaku secara umum dalam kehidupan. Moral terdiri dari moral murni yang berasal dari hati nurani manusia dan moral terapan yang berasal dari ajaran lingkungan sekitar. Perbedaan antara etika dan moral cukup jelas. Moral berisi nilai-nilai dan aturan tentang baik dan buruk, sedangkan etika adalah kajian kritis terhadap nilai-nilai tersebut. Jika moral adalah isinya, maka etika adalah pemikirannya. Moral dapat berbeda dari suatu kelompok ke kelompok lain, tetapi etika bersifat lebih universal karena berkaitan dengan penilaian filosofis dan rasional. Di samping etika dan moral, ada pula konsep etiket yang menjadi bagian penting dalam pembahasan perilaku manusia. Etiket berasal dari kata etiket yang berarti sopan santun dalam berperilaku. Etiket mengatur cara seseorang bertindak secara pantas dalam situasi tertentu. Etiket bukan tentang benar atau salah dalam arti moral, tetapi lebih kepada tepat atau tidak tepat dalam konteks sosial. Misalnya, cara menyapa orang yang lebih tua, cara duduk dalam acara formal, atau cara berbicara dalam pertemuan resmi. Etiket dapat berbeda sesuai dengan budayanya, tetapi tetap menjadi acuan penting dalam komunikasi. Dengan memahami etika, moral, dan etiket, kita dapat melihat bagaimana ketiganya mempengaruhi kualitas komunikasi. Etika memberikan dasar moral, moral memberikan isi nilai, dan etiket memberikan aturan perilaku sosial.
Ketika ketiganya berjalan seimbang, komunikasi menjadi lebih bermartabat dan lebih manusiawi. Dari sini, kita masuk ke konsep inti, yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi adalah penerapan nilai moral dan prinsip etika dalam proses komunikasi. Etika komunikasi tidak hanya melihat isi pesan, tetapi juga cara penyampaiannya, niat di balik pesan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan terhadap orang lain. Komunikasi yang etis memperhatikan aspek kejujuran, tanggung jawab, sikap menghormati, serta kebijaksanaan dalam memilih kata dan waktu. Dalam kehidupan personal, penerapan etika komunikasi dapat dilihat dari interaksi sehari-hari. Etika komunikasi terlihat ketika seseorang mendengarkan lawan bicaranya dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan memberikan tanggapan yang sopan. Etika komunikasi juga tampak ketika seseorang mampu mengungkapkan ketidaksetujuan tanpa merendahkan atau menyerang orang lain. Kejujuran itu menjadi bagian penting, tetapi juga kejujuran yang disampaikan dengan cara yang bijaksana akan jauh lebih diterima daripada kejujuran yang disampaikan secara kasar. Pengelolaan emosi juga menjadi bagian dari etika komunikasi. Saat emosi memuncak, seseorang bisa saja mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dengan memahami etika komunikasi, seseorang bisa belajar menahan diri, berpikir sebelum berbicara, dan memilih kata yang tidak menimbulkan konflik. Ini tidak hanya menjaga hubungan personal, tetapi juga mencerminkan kedewasaan moral seseorang. Dalam kehidupan profesional, etika komunikasi menjadi semakin kompleks dan sangat penting. Bisa saja, komunikasi dalam lingkungan kerja sering menentukan kelancaran kegiatan, keharmonisan tim, dan reputasi individu. Etika komunikasi mengajarkan bahwa informasi harus disampaikan dengan akurat, jelas, dan bertanggung jawab. Dengan akurat, jelas, dan bertanggung jawab. Seorang profesional harus memastikan bahwa informasi yang ia bagikan benar dan tidak menyesatkan. Ia juga harus menyampaikan kritik atau masukan dengan cara yang sopan, objektif, dan tidak menyinggung pribadi. Dalam rapat, etika komunikasi terlihat dari bagaimana seseorang menghargai pendapat rekan kerja, memberikan kesempatan berbicara kepada orang lain, serta menjaga nada bicara tetap profesional. Dalam dunia akademik maupun pekerjaan, etika komunikasi menghindarkan seseorang dari plagiarisme, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan wewenang komunikasi. Era digital semakin menuntut penerapan etika komunikasi yang kuat. Banyak orang yang berbicara di media sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya. Etika komunikasi menuntut seseorang untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan menghindari komentar yang dapat menyembunyikan konflik. Etika komunikasi juga mengingatkan bahwa meski interaksi terjadi melalui layar, tetap ada manusia yang dapat terluka oleh kata-katanya atau kata-kata dari diri kita sendiri. Jika kita melihat seluruh pembahasan ini, etika komunikasi membawa kita pada pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya tuturan, tetapi cermin kepribadian. Etika komunikasi membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tenggang rasa, dan lebih bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita membangun hubungan yang lebih harmonis, suasana kerja yang lebih sehat, dan lingkungan sosial yang lebih positif. Jadi kita bisa melihat bahwa etika komunikasi ini bukan cuma konsep teori, tetapi merupakan pedoman yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Etika komunikasi ngajarin kita bagaimana kita bisa bicara dengan bijak, bagaimana mendengarkan dengan empati, bagaimana kita bisa menghargai lawan bicara kita, dan bagaimana bertanggung jawab atas setiap kata yang kita sampaikan, baik dalam kehidupan pribadi, profesional, maupun digital. Etika komunikasi membantu kita menjaga keharmonisan, menghindari konflik, dan menciptakan interaksi yang saling membangun. Dengan memahami dan menerapkan etika komunikasi, kita tidak hanya menjadi komunikator yang lebih baik, tetapi juga jadi manusia yang lebih dewasa, lebih peka, dan lebih menghormati sesama. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bakal bermanfaat buat kalian semua. Dan juga saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kesalahan dalam pemilihan kata. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.